Percuma Anda punya kekayaan seluruh dunia, orang menikmati aja enggak kok. Ya, makanya jangan males. Kalau ada yang bilang, wah Dr. Henry ngomongnya pedas sekali. Come on. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Seperti biasa dari Kilo Gym Rumah Sakit Siloam Mampang. Topik hari ini sebenarnya ada kaitannya dengan statin. Statin ini obat yang banyak sekali dipakai, yaitu obat untuk menurunkan kadar kolesterol. Ya, saya bukan dokter jantung, saya bukan penyakit dalam. Tapi kenapa bicara statin? Saya mau berbicara sebenarnya efek samping dari statin yang berkaitan dengan ortopedi. Tapi tentu saya bahas dulu. Statin itu mau nggak mau diresepkan pada orang-orang yang mempunyai kolesterol tinggi. Jadi kalau kolesterol tinggi dibiarkan, tidak usah minum obat, tentu yang ditakutkan adalah nanti terjadi aterosklerosis pada pembuluh darah, akhirnya akan menimbulkan gangguan jantung dan bahkan sampai gangguan aliran ke atas, bisa stroke dan sebagainya. Tapi ternyata statin yang digunakan untuk menurunkan kolesterol itu punya efek samping yang banyak juga. Nah, sekarang kita ketahui bahwa 3 efek samping utama dari statin ya adalah hati-hati meningkatkan gula darah Anda. Ya. Kedua adalah miopati. Jadi ya tidak banyak tapi ada disebutkan bahwa menimbulkan gangguan pada otot. Makanya otot juga sering sakit. Yang ringan, yang berat sampai rhabdomyolysis, artinya ototnya rusak ya. Terus yang ketiga adalah kognitif. Pikun Anda cepat nanti ya. Lupa-lupa, masih muda minum statin mulai lupa. Tapi itu efek samping yang utama. Nah, yang jarang disebut itu ada lagi yang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan ortopedi. Tetapi pertama kita sebutkan dulu bahwa statin sendiri, bukan statin, maksud saya kolesterol sendiri, kolesterol yang tinggi itu akan menyebabkan timbulnya gangguan pada tendon kita. Yaitu dalam bentuk apa? Tendinitis. Tendinitis itu artinya radang tendon. Sampai tendinopati. Yang disebut tendinopati itu pokoknya gangguan pada tendon sampai yang paling berat sampai ruptur. Putus tendonnya. Ya. Makanya kadang-kadang, kenapa kok tiba-tiba bicep saya, tendon bicep saya putus, naik gitu. Kayak apa? Bicepnya papai itu kan naik. Itu sering terjadi ruptur spontan karena kolesterol tinggi dan juga udah kolesterol tinggi dikasih obat statin. Lebih lagi menyebabkan tendinitis, tendinopati. Jadi dalam bidang ortopedi yang mungkin jarang disebut bahwa efek samping dari statin, sedang kolesterol sendiri sudah mengganggu tendon kita. Kemudian dikasih statin tambah mengganggu. Apa bentuknya? Makanya jangan kaget orang sering kali mendapat trigger finger. Diobatin, disuntik, balik lagi. Diobatin, disuntik, baik sementara balik lagi. Kenapa? Karena penyebabnya itu kolesterol dan obatnya. Bukan hanya itu, yang sering adalah golfer's elbow, tennis elbow, jadi epicondilitis medial dan lateral, itu karena itu juga, itu kan radang tendon. Sampai tendon-tendon rotator cuff di sendi bahu, kemudian tendon patella, ya, kemudian tendon Achilles, sampai putus Achilles. Jangan dilupakan, kolesterol dan obatnya sama-sama menyebabkan efek samping itu. Hati-hati. Jadi kalau orang bertanya, kalau gitu susah, apa saya harus berhenti obat statin saya karena kolesterol saya masih tinggi? Ya, kita mesti mengingat bahwa penyebab kolesterol itu apa. Tentu banyak nih, banyak kondisi. Misalnya hipotiroid, tiroid Anda rendah, bisa kolesterolnya naik dan sebagainya. Tapi penyebab utama itu sebenarnya ada 3 saja. Satu yang tidak bisa kita kontrol, tapi yang 2 bisa. Yang tidak bisa kita kontrol itu adalah keturunan. Familial hyperkolesterolemia. Jadi udah turunan lah, udah dapat dari warisan bahwa itu kolesterol Anda tinggi terus. Ya mau nggak mau mesti pakai lah. Ini agak susah ya. Tapi yang 2 ini bisa di bawah kontrol kita. Apa itu yang 2? Diet and exercise. Diet itu apa? Penyebab kolesterol di diet itu adalah saturated fat. Lemak jenuh. Makanan mengandung lemak jenuh, trans fat. Pokoknya apa itu simpelnya? Makanan olahan, processed food, gorengan. Itu semua racun, ya. Jadi kalau mau kurangi kolesterol Anda, itu dong dikurangi. Satu. Yang kedua, lack of exercise. Jadi 3 yang kita bilang. Satu familial, satu diet. Diet ini sebenarnya bisa kita kontrol. Exercise bisa kita kontrol. Tapi masalahnya orang malas, ya kan? Mau cari jalan pintas.
Duduk-duduk aja mau sehat, ngimpi kali. Jadi kalau saya 69 masih latihan, lu umur berapa? Males-malesan. Ingat ya, 10 tahun terakhir dari hidup Anda. Saya nggak tahu maunya berapa hidup Anda. Tapi katakanlah Anda mau 80-90, semua mau umur panjang. Tapi di mana Anda? Coba bayangkan. Di mana Anda 10 tahun terakhir? Jalan masih bisa sendiri? Atau jangan-jangan KKN tuh. Kanan kiri nuntun, tongkat. Mau lebih parah, kursi roda. Kursi roda lebih parah lagi. Umur panjang. Punya duit sedunia. Di mana dia? Di kamar tidur tuh, tergolek, tergeletak, tidak bisa apa-apa. Percuma Anda punya kekayaan seluruh dunia. Orang menikmati aja enggak kok. Ya, makanya jangan males. Jangan males. Kekayaan yang paling utama buat manusia itu adalah kesehatannya. Bukan duitnya di bank. Ya itu baik juga sih. Oke. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang bilang, wah Dr. Henry ngomongnya pedas sekali. Come on. Kita kan dari Makassar, makanan semua pedas. Nggak ada tuh manis-manis, memang Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra dari Siloam Mampang Kilo Gym. Stay fit and strong.